Halo semuanya, nama saya Albert Pambagio Riseto, siswa Pekmen kelas Analytics and Data Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil dari project exploring saya yang berjudul Exploring Logistic Regression for Emotion Classification. Jadi pada awalnya ini merupakan kelanjutan dari project saya sebelumnya yang mengangkat tema yang sama, mirip-mirip, dan juga merupakan sebuah percobaan di mana saya melihat hasil apakah ada perbedaan antara metode fine tuning pada project sebelumnya dengan membangun model sendiri from scratch. Pada project ini saya menggunakan dataset yang sama yang saya gunakan di project sebelumnya, yaitu PRDECT atau Product ID, yang merupakan data yang didapatkan dari review-review yang berasal dari Tokopedia, yang kemudian dianotasi, diberi label apakah review ini bernuansa happy, apakah sadness, atau fear, dan lainnya. Dan karakteristik dataset ini memiliki imbalance atau datanya tidak seimbang antara masing-masing kelas atau masing-masing emosi. Bahasanya sendiri merupakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan apabila kita lihat datasetnya, bisa dibilang cukup bersih atau ya bisa dibilang rapi, sehingga pre-processing yang dilakukan tidak terlalu banyak. Adapun yang saya lakukan pada tahapan pre-processing ada tiga metode. Yang pertama adalah pembersihan. Saya menghapus diantaranya link-link URL, kemudian emoji dan emoticon, dan membuat kalimat-kalimat yang ada di datasetnya tidak kapital. Kemudian tahapan yang kedua ada tokenisasi dan normalisasi. Pada tokenisasi, kalimat yang utuh didekomposisi atau di breakdown menjadi unit-unit yang lebih kecil. Kemudian kata-kata yang berasal dari bahasa slang itu dibalikkan menjadi kata-kata yang lebih baku atau lebih formal. Kemudian tahapan yang ketiga adalah vektorisasi, yaitu mengubah bentuk dari kata-kata menjadi angka. Pada fase pembuatan modelnya sendiri atau model training, saya melakukan beberapa fase atau tahapan. Jadi fasenya sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu fase pure atau baseline-nya itu sendiri, fase model yang tidak diberikan intervensi apa-apa, sehingga pada saat training langsung dilihat result-nya. Kemudian fase yang kedua adalah fase intervensi untuk menangani problem imbalance data yang tadi sudah saya sebutkan di karakteristik data. Nah, fase yang kedua ini meliputi class weighting, kemudian smooth, dan hybrid atau gabungan dari keduanya, yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Untuk result atau hasil dari training dari baseline itu bisa dirangkum, dilihat di sini di visualisasi bar chart ini, di mana bisa kita lihat warnanya itu sendiri merupakan perwakilan dari metode yang digunakan, dan juga x-axis atau sumbu x-nya ini merupakan matriksnya. Secara kasat mata bisa dilihat bahwa tidak ada terlalu perbedaan yang mencolok di antara masing-masing metode. Dan perbedaan di akurasi untuk fase pertama dan fase kedua
itu hanya sekitar peningkatan 2%, yaitu ketika kita melakukan intervensi ada kenaikan menjadi 61% di seluruh metodenya, baik class weighting, smooth maupun hybrid. Adapun perbedaan yang cukup bisa ditangkap adalah ketika kita menggunakan metode hybrid, di mana metode ini lebih stabil, dalam artian ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan di masing-masing matriksnya. Kemudian sebagai contoh inference dari model yang sudah di-train, di sini ada kalimat saya sangat senang dengan pelayanan ini, kemudian model tersebut melakukan inference, dan hasilnya adalah top 3 probability kira-kira emosi apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Untuk pekerjaan di masa depan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi project ini, diantaranya adalah hyperparameter tuning. Kemudian perlu dieksplor lagi teknik-teknik imbalance data handling yang lebih advance, sehingga performa modelnya bisa lebih ditingkatkan kembali. Dan juga bisa jadi perlu ada intervensi di tahapan feature engineering maupun pre-processing step. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.